Oke, suara jelas ya. Berawal muasal dari buku ini, ya, buku Profesi Psikologi Itu Seru, yang ditulis oleh lulusan S1 Psikologi angkatan 94 di UI gitu ya. Nah, jadi buku ini isinya adalah 14 cerita dari 14 penulis yang menceritakan masing-masing tentang profesinya masing-masing. Nah, kita akan mengupas nih satu-satu profesi yang ada di buku ini. Tapi nantinya kalau sudah selesai di buku ini tuh nantinya akan ada juga profesi-profesi lain yang belum masuk ke dalam buku ini. Yang jelas mereka semua adalah lulusan S1 Psikologi. Nah, malam ini ada teman saya. Halo Rif, malam. Yang nonton teman-teman kita semua kebanyakan. Kayak nggak pernah ketemu aja udah kelamaan berapa tahun bareng. Emang nggak pernah ketemu kan gitu. Oke. Jadi yang mau kita bahas profesi lu apa? Lu kenalin diri sendiri deh. Oke, iya. Saya sutradara film, kebanyakan ngerjain iklan, corporate video, dokumenter. Habis itu di film sejak tahun 99, jadi lulus. Dari lulus ya? Ya, gue lulus sebenarnya 99 ujian skripsinya, cuman wisudanya Januari 2000, jadi ya betul. Beda tipis. Beda tipis. Lo ikut wisudanya yang sepi. Iya, wisudanya tahun 2000 kita. Oke, nah kita mundur nih kayak kemarin minggu lalu kan di Ken ya gitu. Ini sama nih pokoknya plotnya gue mau ajak mundur dulu. SMA di mana Rif? SMA gue di SMA Kanisius, SMP SMA di SMA Kanisius cowok semua. Habis itu ya yang masuk di UI beberapa lumayan ada juga lah. Oke, jurusan? S1 fisika dulu fisika. Oh fisika, oke, ini fisika nih. Terus kenapa psikologi? Kenapa memilih psikologi? Iya, jadi intinya kan sebenarnya gue suka manusia, intinya kan gue tuh ini apa people watcher sebenarnya kan seneng lihat orang gitu, gue watching lah seneng. Cuman dulu ceritanya emang S1-nya kan ambil A1, nah habis itu gue ngambil IPC gitu kan, biasa maru ambil 3 pilihan, ngabisin kuota kan. Jadi gue ngambil S1 yang pertamanya kedokteran UI, kedua kedokteran UNIF, ya kedokteran UNIF, ketiga psikologi UI gitu. Jadi emang kepikir menjadi dokter gitu, karena kan orang tua kan dokter dua-duanya. Jadi ya dari keluarga dokter lah, adik gue habis gue dokter sekarang. Jadi kebetulan ya gue berempat, 3 masuk UI semua, 1 emang kebetulan nggak daftar negeri, kuliah di luar negeri. Gitu ceritanya. Jadi gue dapat pilihan ketiga di psikologi. Kenapa lo pilih kedokteran bisa dimengerti ya, kayaknya karena keluarga dokter, terus anak A1 kayaknya emang kiblatnya ke sana semua, termasuk gue gitu. Nah, kenapa sih tiba-tiba psikologi muncul tuh? Pertimbangan lo apa? Tertarik sama psikologi itu sejak kapan? Sejak mengisi jurusan itu kah apa sebelum-sebelumnya udah? Jadi sebenarnya gue tuh waktu gue ditelepon sama Alex gitu. Ya Alex kan sang juga, jadi dari Kanisius juga kan, Kanisius ada bertiga, gue Alex sama si Dami. Pas ditelepon, masuk tuh, kita masuk gitu. Gue nyesal tuh pas ditelepon nggak dapet kedokteran gitu loh, masuk ke psikologi. Dan sampai beberapa bulan pertama kuliah gue tuh masih kepikir tahun depan mau nyoba lagi gitu kan, Nah, diselamatkan oleh anak-anak yang asik gitu ya, jadi udah enak, udah kayak keluarga sendiri, jadi udah terus deh. Dan untung juga kalau gue jadi dokter mungkin pada banyak yang cepat mati kalau gue pegang. Tunggu, balik dulu. Balik. Kalau yang jadi psikolog banyak yang jadi gila sama gue. Makanya lo jadi sutradara aja. Bener. Tunggu. Lo kenapa waktu itu belum terjawab? Kenapa nulis psikologi? Terus kenapa jadinya nyesel? Kan lo nulis sendiri, kenapa masuk ke lo nyesel? Karena IPC kali ya. Karena IPC. Nggak tahu kenapa ke psikologi, tapi mungkin karena mungkin orang gitu, masih orang lah gitu. Jadi nggak. Tapi sekarang
sebenarnya itu juga berpengaruh ya. Karena kan kalau misalnya gue nge-approach mendekati talent gitu untuk ngarahin acting, atau kan gue juga sering diminta motret juga lah sebagai, maksudnya emang bukan sebagai hobi tapi sebagai komersial, motret orang. Gue motret orang gitu, gue kadang-kadang ngambil motret objek gitu, produk gitu, tapi gue lebih seneng orang, gue lebih seneng connect-nya gitu. Ya mungkin karena Oke. Jadi lo begitu tahu diterima, bukannya senang malah sedih ya? Iya sempat itu, aduh pemasuknya cuman yang film ketiga gitu. Padahal dulu masih kayak pengen jadi kedokteran gitu kan, pengen kuliah kedokteran. Gitu. Iya. Terus tahun depan pengen nyoba lagi. Iya, ya kira-kira 2-3 bulan jalan kuliah lah masih punya pikiran itu mau nyoba lagi. Yang merubah lo adalah kayaknya oke juga nih psikologi gitu. Teman-teman di kampus yang bikin gue enak sih. Jadi lo akhirnya memutuskan untuk tidak mengulang lagi tahun depannya. Stay di psikologi. Sama sekali nggak nyoba, jadi udah settle, udah enak gitu. Oke. Nah terus masuk ke masa kuliah di psikologi, apa yang mata kuliah dulu deh yang gue tanyain, mata kuliah yang paling enak buat lo, yang paling lo suka apa? Iya dulu gue ingat banget yang gue dapat AA tuh ini apa? Dapat AA. Iya, yang gue tenang kan, berarti kalau nggak gue pasti C doang gitu, standar, nggak peduli. Oke. Nggak suka. Abis itu apa? Ini Mas Salito tuh yang apa, sejarah, yang semester 1 ya, yang sejarah apa tuh, yang masa banyak banget tuh. Habis itu gue suka psikologi perkembangan. Gue dapat develop perkembangan 1, yang setebal gini kan bukunya. Habis itu apalagi ya, yang ini, yang pokoknya yang ke arah kepribadian lah ya, yang personality. Oh, gue suka filsafatnya Pak Fuad tuh, mata kuliah Pak Fuad. Oh, Pak Fuad kayaknya banyak yang suka ke laki. Sangat bagus ya membawakannya, kita bisa jadi masuk ke. Oke. Terus yang gak lo suka apa? Yang gue nggak suka itu tuh apa? Faal. Oh iya. Nggak sampai ngulang kan? Nggak, untungnya nggak ngulang. Tapi cuma C kalau nggak salah gitu deh. Lumayan lah, yang penting lewat ya. Lewat. Faal tuh belajar tentang, buat yang belum tahu, Faal tuh apa? Belajar tentang apa, bagian-bagian tubuh, fungsi-fungsi tubuh gitu, fisiologis lah gitu. Banyak hafalan soalnya ya. Enggak, masalahnya juga susah, pokoknya nggak menarik, di kelas juga bingung mendengar apaan gitu. Oke. Nah tadi kan di awal lo bilang di Psiko selama kuliah lo ngumpulin batch ikut panitia, berarti lo aktif berorganisasi, aktif itu segala macam ya? Ya lumayan, ikut-ikut aja gitu, panitia ini, panitia itu. Kalau saya ya dulu bikin inilah apa, bikin teater interaktif di kampus, nerbitin. Nerbitin. Berarti ketertarikan sama film udah mulai dari kuliah dong? Nah justru itu yang unik sebenarnya, dulu waktu kuliah atau SMA gue nggak segitu-gitunya banget sama art gitu. Pas gue emang senang nonton, tapi justru kayak nemu itunya tuh di sama kuliah gitu. Nah itu gue gimana tuh ceritanya? Ya bisa dibilang late bloomer gitu, kayak gue baru nemuin kesukaan gue terhadap art gitu di kuliah gitu. Justru kayaknya mungkin pencetus yang paling utamanya tuh waktu nerbitin Aflorong Media Seni itu gitu. Jadi yang lucu tuh anak sastra UI bilang gitu, kita tuh malu karena yang nerbitin majalah seni di UI bukan sastra, malah psikologi gitu. Tapi anyway, di luar itu semua, itu jadi satu proses gitu. Maksudnya, bikin teater interaktif lah, habis itu juga proses, gue juga akhirnya bikin pasar kampus sama teman-teman, jadi basar, ada musiknya, segala macam kan. Akhirnya terusin kan, jadi habis itu satu proses di mana akhirnya gue shape up jadi ngerjain commercial art gitu kan. Kalau di art kan ada dua kan, ada seni murni sama commercial art gitu. Nah, gue akhirnya shape up ke bahasanya, bahasa yang bisa dipahami, yang mudah dimengerti oleh audiens yang kita mau tembak gitu. Dan disitulah ilmu psikologi. Di situ masuk psikologinya ya? Ya gue ngebaca brief klien tuh gampang banget gitu. Klien mau apa? Jadi kalau gitu ya gue bikin gini aja, jadi gue terjemahin
brief klien yang biasanya general banget, karena sering sometimes juga klien nggak tahu apa yang dia mau gitu kan, untuk narik dia jadi bagus, jadi tajam, jadi treatment kreatifnya tuh jadi bagus, mudah banget buat gue. Nah itu psikologinya kepake banget. Oke. Ini menarik terngupas profesinya ya. Jadi kayaknya lo nggak hanya sebatas sutradara aja, tapi juga lo yang mikirin konsepnya nih mau gimana, mikirin kontennya gitu kan. Karena dan itu terbantu sama kuliah dari psikologi tadi ya. Oke. Nah selama masa kuliah ini, kuliah berarti berapa? 5 tahun ya? Gue 5,5. Lama di Kenapa? kuliah skripsi. Iya, kuliah gue tuh lancar 3,5. Kuliah gue tuh lancar 3. Jadi ceritanya tuh gue kuliah lancar 3,5. Nah, gue jalan-jalan ke Kuningan sendiri waktu itu. Lagi iseng. Gue tiba-tiba Jalan-jalan kemana? ke Kuningan, Jalan Kuningan, bukan Kuningan Jawa Barat, di Kuningan. Oh oke. Haji Rasuna Said. Nah, ada satu gedung yang ada di sebelah Pasar Festival. Gue jalan-jalan ke situ, ada kursus sinematografi. Ini belum lulus. Jadi gue kuliah kan lancar nih, tinggal bikin skripsi doang. Waktu gue kan banyak, tiba-tiba lowong banyak nih waktu gue. Udah habis itu gue ambil kursus itu jadinya. Makanya sepanjang 98 tuh gue kursus sore, tapi Senin sampai Jumat, tapi jam 4 sampai jam 9 kalau nggak salah sore. Pagi gue ngerjain skripsi. Nah skripsinya pun kan konsep diri aktor teater profesional. Zaman kita masih internet susah, gue ngambil skripsi idealis kayak gitu. Jadi lama. Habis itu, habis selesai kuliah, gue jadi PR manager di salah satu yayasan film. Ya udah tuh, aja ketemu orang sana sini, ya udah. Jadi skripsi lama ditambah bersama-sama orang-orang yang seru dan ketemu dunia macam-macam gitu. Jadi itu jadi satu sebab kenapa akhirnya skripsi doang gue 2 tahun gitu. Oke. Karena disambi kursus sinematografi dan terus kerja juga ya jadinya. Oke, tapi ini agak jadi menarik ya kalau buat gue mungkin yang denger juga. Jadi pas SMA lo nggak ada ketemu passion apapun gitu ya tentang apa yang berbau-bau seni atau film pun nggak ketemu. Justru ketemunya pas masuk di psikologi, terus bahkan pas lagi masa skripsi lo ambil kursus sinematografi dulu 1 tahun gitu. Sebenarnya sih waktu SMP gue sempat ngambil ekskul foto, sempat motret. SMP. Habis itu SMA gue sempat ngambil ekskulnya percetakan, penerbitan majalah, gitu. Pikir mau ngambil kerada, waktu itu kerada tuh Kanisius drama gitu lah ya. Cuman saat zaman gue tuh nggak ada kerada, jadi begitu. Cuman memang nggak ada kayak yang seneng banget gitu, nggak ada. Jadi benar-benar apresiator dan penikmat aja, seneng nonton. Jadi benar-benar di level itu. Jadi ketemu film itu adalah hidup gue gitu, itu di psikologi ya? Betul, kira-kira gitu. Oke, ada orang nggak yang berpengaruh pas lagi selama masa kuliah itu, yang mendorong lo untuk ke sana gitu? Oh, mungkin kalau dibilang spesifik orang, mungkin bokap gue. Dalam artian dia tuh dokter, cuman zaman kuliah tuh suka ngeband gitu-gitu loh. Dia nggak secara langsung gimana ya, tapi mungkin dengan dia ngasih contoh, orangnya kan lebih ngasih contoh gitu. Habis itu ditambah lagi pergaulan selama di psikologi juga kan kayak menghargai keberagaman, habis itu kayak merangsang berpikir, ngobrol sana sini yang kesannya bercanda tapi sebenarnya berbobot gitu-gitu. Jadi itu satu mau aneh kayak apa juga nggak apa-apa gitu ya? Nggak jelas gitu kan, yang nggak tahu apa gitu kan. Jadi akumulasi itu jadi satu kumpulan gitu sebenarnya. Oke. Nah setelah lulus, jadi udah mantap kan? Waktu kita lulus kan dulu kan ada pilihan kan ya, mau melanjutkan kah ke profesi atau udah aja S1 aja gitu. Iya, jadi ceritanya lucu karena kan abis selesai itu gue kerja di film kan, gue kerja film freelance, aku main gitu. Nah gue sempat kepikir mau ngambil psikodrama. Jadi gue mau jadi psikodrama.
Dia nggak mau jadi drama terapis gitu ya. Di Indonesia banyak, cuman gue tanya-tanya ini, akhirnya sampai ke kesimpulan sebaiknya gue ngambil profesi untuk ngambil psikodrama gitu. Ya. Jadi ceritanya masih di Europe waktu itu, banyak di Europe, Amerika, paling dekat di India. Ya udah, akhirnya gue sempat ngambil profesi. Sempat Ngambil berniat. Loh, Kok sempat ngambil? Oh ya? sempat profesi. Oh, gue baru tahu. Tahun berapa? Lupa tahun berapa, 2001 apa 2002, something like that. Enggak lah. Oh, setelah gue. 2010 atau 2011, kira-kira itu, di tahun itu. Enggak ya, nggak Ya mungkin juga. ampun. Lupa gue timeline-nya. Anyway, gue sempat ambil profesi 6 bulan doang. Serius? Dan nggak kelar gue S2 gue di kampus. Jadi 6 bulan nggak selesai, akhirnya gue putusin untuk berhenti. Karena ternyata setelah gue temukan, gue nggak pengen banget jadi psikodramatis masalahnya. Nggak menarik amat. Jadi ternyata udah akhirnya gue balik ke film lagi. Gue dapat kerjaan nggak lama, gue dapat kerjaan jadi writer di satu PH TV program gitu, profesional program. Udah gue balik lagi kerja lagi. Jadi sebelumnya kan freelance tuh. Oke. Ambil profesi 6 bulan, gue putusin nggak gue kelarin, gue balik kerja lagi in house full time di PH TV program jadi writer. Tunggu, kalau lo ngambil magister profesinya di tahun segitu, berarti kan udah ada major minor ya? Udah, mayor gue ngambil ini, mayor gue ngambil psikologi klinis, minor gue ngambil pendidikan. Oh, kok gue baru tahu ya? Iya, nggak ada yang tahu. Ini nggak ada di buku juga. Di buku nggak ada. Nggak ada di buku. Ceritain. Oh, ternyata belok-beloknya banyak juga ya perjalanan lo. Jadi sempat untuk kepikiran pengen jadi pengen ambil psikodrama, tapi kan memang harus ambil profesi dulu kan, memang untuk mendalami kan. Gitu. Tapi cuma bertahan 6 bulan. Iya, 6 bulan doang tuh, nggak gue kelarin, nggak bisa juga. Udah kayaknya pas itu gue sadar tuh gue udah kayak freeze otak gue untuk belajar lagi. Udah terlalu banyak kerja gitu. Habis itu udah nggak dipikir ilmiah lagi, udah males gitu. Iya. Magister profesi sih memang butuh komitmen sih ya, soalnya dari segi waktu dan energi gitu. Jadi gue inget banget tuh di meja berantakan buku, nggak bisa tuh belajar lagi sampai pusing. Akhirnya gue ngajak temen gue, kita main gitar aja yuk, gitu. Terus gue nggak bisa mikir lagi, gue udah pusing. Ya gitu lah. Anyway, tapi intinya bottom line gue akhirnya menemukan bahwa psikodrama itu tidak menarik amat. Karena gue ngobrol banyak lain orang kan. Jadi waktu di masa itu tuh cuma ada satu orang psikodramatis, dan itu bule, dan menikah sama salah seorang pekerja teater gitu. Kerjanya akhirnya cuma sekolah gitu, bukannya sekolah jelek, tapi gue nggak pengen kerja di sekolah gitu, masalah males aja, karena saat itu belum siap mungkin ya di Indonesia ada profesi itu, jadi akhirnya gue males gitu aja. Jadi akhirnya kembali lagi ke film. Iya gitu ceritanya. Oke, jadi kembali lagi ke film. Bisa lo kupas lagi nggak? Kan psikologinya ada gunanya kan? Kalau bilang tadi ya, ada gunanya dalam menjalani pekerjaan lo sekarang gitu. Jadi contoh yang tadi itu, gue kan kerja writer TV program. Nah itu pada TV program gue ditugasin bikin tema itu, gue riset, ketemu orang. Ya kalau riset itu ketemu orang, gue cepet banget gampang masuk sama mereka gitu. Ya kenapa gue akhirnya memang mulai dari TV program dokumenter gitu. Dan gue memang akhirnya belakangan ngerjain advertisement, iklan itu dasar gue dokumenter gitu. Jadi ya namanya dokumenter kan ya semua real ya, dengan realitas, dengan manusia, bertemu orang, riset. Habis itu kalau gue nulis skrip tuh cepet banget gitu. Gue bisa ngebayangin efeknya dari audiens apa gitu. Habis itu kalau gue bikin tokoh tertentu, palingnya make sense lah tokohnya gitu. Jadi adegannya kalau dikasih gini, misalkan gue bikin ada sinar matahari menembus jendela gitu, gue bikin gitu. Itu kan udah kebayang nih, kira-kira warm feeling. Gue bisa bikin device itu gampang gitu buat audiens gitu. Habis itu kalau sekarang gue ngedirect actor tuh lumayan gampang gitu.
ngejelasin dengan bahasa mereka. Gue ngomong sama editor, gue ngomong dengan bahasa editor. Gue ngomong sama itu. Jadi gue ya ditambah lagi, sebenarnya kan gue orangnya perceiving ya kalau di itu ya, Myers-Briggs ya kalau nggak salah. Gue perceiving, jadi gampang banget nyedot itu gitu. Maksudnya punch aja gitu, nangkep orang tuh gampang banget gitu sih. Oke. Tapi apa gini ya? Kan lo sama-sama film nih. Misalnya ada satu sutradara lulusan memang pure film, tapi terus ada satu lagi yang plus psikologi kayak lo gitu. Unggulannya di mana? Nggak tahu ya. Gue ada salah satu sutradara iklan yang namanya Teddy Suretnaja. Itu juga dia menurut gue tajam gitu. Dalam membuat adegan, dalam ke arah tim gitu, maintain his team gitu. Jadi maksud gue, menurut gue itu menurut gue punya background psikologi itu contributing a lot gitu. Karena we're always dealing with human, ya kan, kita selalu berhubungan sama manusia, kita selalu berhubungan sama circumstances gitu loh. Belajar psikologi itu membuat gue paling nggak, gue sadar banget bahwa gue dengan mudah melihat pola gitu. Okay. Gini berarti akan begini gitu. It's very easy for me untuk melihat pola tertentu dari gitu, berarti future-nya akan begini kira-kira gitu ya. Gitu, jadi maksud gue itu contributing sih. Kebanyakan lulusan S1 psikologi soalnya jadi artis, bukan sutradara. Betul. Jadi artis ya. Oke. Jadi nah, kalau misalnya nih kayak yang denger nih atau nanti yang akan lihat rekaman ini, mereka tertarik sama psikologi gitu ya, pengen kuliah psikologi, tapi tertarik juga sama apa yang lo ceritain, maksudnya pengen juga bekerja di dunia film. Menurut lo apa yang harus mereka lakukan? Sama persis kayak lo kah, atau ada hal lain yang memang yang mungkin kurang, yang dulu lo merasa kurang, harusnya gue begini-begini dulu nih gitu. Jadi misalnya apa tips lo buat orang-orang yang tertarik sama psikologi tapi juga pengen bekerja di dunia film gitu? Ya sebenarnya sih kalau di film, lo kan di film tuh ada dua pilihan juga sebenarnya. Apa kalau mau jadi filmmaker atau mau jadi kritikus film gitu. Ya kan, kalau kritikus film mungkin nggak banyak dikenal orang jalurnya, tapi sebenarnya itu bagian integral dari industri film. Nah, kritikus film ini jalurnya beda, lo harus sekolah sampai S3 mungkin, S3 film. Nah, film, ya maksudnya untuk jadi bagus F2 lah paling, dan jadi ngajar dan lain-lain. Nah, kalau filmmaker kan intinya banyak praktek, banyak praktek, banyak baca. Tergantung lo mau jadi apa ya, di film juga banyak posisi, nggak harus jadi sutradara juga kan, bisa jadi director fotografi, bisa jadi art director, bisa jadi gaffer yang jago gitu. Maksud gua yang penting banyak praktek sama kedua sebenarnya yang bikin mileage lo panjang, bikin karir lo sustain, namanya integrity sebenarnya. Integrity itu bikin karir lo sustain, karena lo somehow orang akan nganggap lo mudah dipercaya, dan kalau sama dia nggak akan ada macam-macam, nggak akan ada aneh, pasti beres. Nah, udah, berarti kan dalam kondisi apapun, kondisi buruk apapun, misalkan kayak sekarang, COVID, whatever, lo tetap akan dapat job dari manapun, karena karir lo sendiri yang lo bikin dengan kuncian integrity. Oke. Haruskah mereka ikut kursus juga? Karena lo sempat kursus sinematografi kan, haruskah mereka ambil kursus semacam itu juga atau gimana? Sebenarnya menurut gue, saran gue adalah lo boleh ngambil diploma, mau S1 juga bagus. Ngambil kursus yang banyak sih sebenarnya, memang kursus yang sesuai minat lo gitu. Zaman gue dulu kan cuman ada IKJ sama Usman Ismail tempat gue belajar. Sekarang tempat ini banyak. Di SPIN juga kita bikin kursus banyak gitu. Nanti September kita bikin kursus juga. Jadi ambillah kursus-kursus yang sesuai. Apa tuh SPIN? Terangin dulu SPIN itu apa? Production ini PH gue gitu. Jadi kita iklan dan dokumenter lah, kira-kira begitu. Nah, kita bikin kursus rutin tiap tahun, annual course yang untuk publik. Nah, itu nanti September kita bikin.
ambillah kursus-kursus yang baik, yang sesuai peminatan kita. Misalkan kita suka ke story, kita ambillah kursus penulisan gitu.